Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ngopsik, ngobrol asik seputar KKN bersama saya Cak Rapli dan teman saya Bli Depan. Bli Depan. Nah, sebenarnya konten ini tuh kita buat untuk kita mengunjungi teman-teman kita di berbagai desa yang sedang melaksanakan KKN. Utamanya KKN MIT 14 UIN Wali Songo Semarang. Nah, di program ini tujuannya tuh kita ingin menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman yang sedang berkegiatan KKN. Karena kan kita terbagi dari banyak kelompok dan otomatis jaraknya juga jauh-jauh. Nah, di konten pertama ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat menarik nih. Yaitu kok dengan siapa Mas? Koordinator dari kelompok berapa juga? Koordinator kelompok 74. Kelompok 74. Namanya Mas? Rian. Rian. Asalnya Sulawesi. Asal Sulawesi. Mas, samanya jangan diem tok loh. Yo, kan nanti. Bagian nanya nanti. Ya. Kan masih opening. Oh ya, ini saya tanya Mas. Saya akan tanya beberapa hal terkait KKN di desa mana ini Mas? Kira-kira. Dusun Simbang. Dusun Simbang ya? Desa Bebengan. Desa Bebengan. Boja. Nah, untuk proker Mas Rian sendiri ini itu dilaksanakan fokus ke satu dusun atau ke satu desa Mas? Fokusnya ke satu dusun, tapi sama Pak Kades diarahin ke 4 dusunnya. Oh, ke 4 dusun. Wah, jadi apa nggak sibuk tuh Mas? Enggak, karena ya di dusun yang lain kan fokusnya emang di proposal kan dusun Simbang. Di dusun-dusun lain ya yang ikut cuma kegiatan kemasyarakatan, yang lainnya paling cuma kayak penanaman pohon garu. Ya fokusnya tetap di Simbang lah. Pohon garu itu kayak gimana Mas? Maksudnya manfaatnya apa? Ngerti nggak? Nggak usah gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kalau Mas yang mudeng nggak apa-apa dijawab. Kalau nggak usah mudeng, Gitu. nggak mudeng Mas, ngawur. Ya udah. Pokoknya setahu saya pohon garu dari atas sampai bawah tuh bisa ada manfaatnya semua. Oh, ada Tadi itu manfaatnya. topi. Ya udah. Sebetulnya ini kita sharing saja Mas. Santai, kita Podcast ngobrol kali ini tuh santai aja. sharing aja, santai. Sambil ngerokok boleh, sambil ngopi boleh. Atau mau sambil bawa pacar boleh. Berat. Nah, kebetulan kenapa kami menarik datang ke sini itu karena ketika saya melihat di Instagramnya Mas, Profil Instagram. pos-posannya itu mengangkat desa wisata. Wah, Tema. itu kan tema desa wisata. Dan itu kan sedang gencar-gencarnya di berbagai desa itu membangun desa wisata. Nah, bisa disebutkan enggak Mas, desa wisata di sini itu mau dijadikan apa? Ya. Jadi gini, awalnya saya cerita dari awal ya. Awalnya program utama kami kan stunting. Pas sampai di desanya itu program utama stunting sesuai sama permintaan Pak Kades. Terus program utamanya kabupatennya juga, pemerintah kabupaten juga stunting. Itu Bu Caca. Jadi pas nyampe di sini tahu-tahu yang stunting sedikit. Jadi ya aku nanya program utamanya desa apa? Dan program utamanya desa ya ini desa wisata seperti ini baru dan katanya dibikin tanpa ada campur tangan orang luar. Jadi benar-benar masyarakat patung-patungan dari nol. Mulainya Swadaya. baru. Swadaya. Berarti emang pure murni itu kreativitas daripada warga dusun ini sendiri. Dan yang uniknya karena di desa wisata ini ada 3 kelompok masyarakat kan. Yang pertama kelompok tani. Kelompok tani itu yang diusahain padi organik. Padi organik ini mau dikatain padi organik belum, soalnya kalau padi organik harus ada sertifikasinya dan itu butuh waktu 2 tahun. Tapi sekarang ya benar-benar padi organik, nggak disemprot disinfektan. Bukan disinfektannya, pemacu buat tubuh ya, pestisida. Mungkin disemprot tapi nggak yang sesering kayak biasanya secara umum. Terus ada Pokdakan, itu kelompok budidaya ikan. Kemarin 2 minggu yang lalu ada Dinas Perikanan Kabupaten Kendal datang nabur benih ikan. Ada, kalau saya kurang lebih ada 9.000 benih ikan yang kami tabur waktu itu. 9.000. Terus yang ketiga ada Podarwis, kelompok sadar wisata. Nah, wisatanya kan yang di kolam yang di tengah. Nantilah tak liatin. Yang di tengah ada kano, itu masuk wisata sama kolam renang. Anak-anak itu baru banget. Terus kalau yang jadi sistemnya kayak gini Mas.
itu kan ini yang unik ya. Itu kan airnya dari pengairan alami kan. Terus masuk di ikan, di kolam ikan, habis itu dia dialiri ke sawah-sawah. Jadi ya penyaring alaminya ya dari kolam-kolam ikan itu ke sawah. Makanya kenapa dikatain sekaligus irigasi gitu ya. Wah, ketika kita KKN itu kan terjun langsung ke masyarakat. Nah, untuk terjun ke masyarakat itu pastikan kita harus memiliki sebuah hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, untuk pendekatan ke masyarakat sendiri dari kelompok KKN 74 ini, pendekatannya itu seperti apa ke masyarakat? Oke, jadi sebelumnya salah satu tolak ukur sebuah program KKN berhasil kan bagaimana hubungan mahasiswa dengan masyarakat. Terus ya namanya awal-awal itu kan gak bisa langsung nyatu. Ibarat kita sekelompok aja dari berbagai fakultas kan sebelumnya nggak kenal, sebelumnya belum pernah ketemu, terus sama-sama jalanin proker kan juga butuh waktu buat kenal. Jadi awal-awal sama masyarakat kami sama kayak kelompok lain, sowan ke kadus-kadus, sowan ke RT-RT, RW. Akhirnya ikut kegiatan kemasyarakatannya kayak rapat PKK, pengajian. Terus yang mungkin lumayan ngasih ngaruh ke kelompok kami, sosialisasinya baik. Karena kami sama anak-anaknya ya lumayan deket banget. Kayak kegiatan bimbel, orang tua kan tahu kalau anaknya sama kita, jadi ya kayak seneng juga. Kadang-kadang tuh anak-anak di desa itu senang kalau kedatangan mahasiswa. Senang banget. Ya kata Bu Charles ini, kalau ada mahasiswa yang KKN itu kayak artis katanya. Dispesialkan. Iya. Kedatangannya ditunggu-tunggu dan dicari-cari. Sampai kalau kami lewat walaupun nggak kenal, mas-mas KKN, mbak-mbak KKN. Kebetulan kita sempat merasakan itu sempat juga. merasakan itu juga. Mas-mas di Javu ya. Di Javu. Jadi Mas, kita teringat lagi. Lewat di mana aja, di mana ada kecil pasti ada panggilan mas-mas KKN. Mas-mas KKN. Babak KKN. Itu sampai kami mainnya ini bukan sebagai KKN ya, emang main ke pariwisata dusun sebelah. Iya. Itu anak-anak yang lihat kami sampai ngejar ke warung makan itu Parimentes. Nah, tadi ngejar. Sempat dimintain uang nggak, Mas? Dijajanin ini. Enggak. Uang enggak pernah dimintain uang. Ya aman enggak. Dan alhamdulillah warga sini ya enggak pernah memberatkan sama kami, maksudnya Open ya? Iya, kegiatannya juga kedatangan KKN. Kegiatannya juga enggak pure yang contoh nih, kami diminta buat tempat sampah kemarin 10 biji. Itu dananya dari warga, iya. Oh, swadaya. Berarti kayak bikin papan petunjuk, ini kayu yang kami biayai cuman kayak cat, kuas, itu aja. Itu kan enggak seberapa. Berarti jatuhnya kayak ke Masyarakat, patungan ya? Patungan masyarakat sama kelompok KKN-nya gitu. Oh enggak, ini tetap masyarakatnya sendiri yang patungan, tapi kami di luar, kami kan kayak ada inisiatif lah. Kayak kemarin tempat sampahnya uang dari warga dananya. Itu ada lebihnya, kami beliin cat, terus mungkin kami tambah dikit banget. Ya poinnya ya kayak masyarakat tuh ngerti kalau kami kan mahasiswa juga. Kami nggak sepunya dana sebanyak itu buat jalanin program kami. menarik Nggak sekali. pernah diberatkan lah. Menarik sekali nih kegiatan masyarakat di kelompok 74 ini. Dimana ketika kelompok 74 ini memiliki sebuah kegiatan, mereka pun juga dibantu oleh masyarakat secara dana maupun secara tenaga. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kan tadi apa ya istilahnya? Ya hubungan masyarakat, ya hubungan secara baik. Nah, kalau tantangan tersendiri Mas di masyarakat itu ada nggak kira-kira? Tantangan tersendiri di masyarakat, Pasti kan kita dari orang luar lah ya, orang yang tidak memahami mengenai dusun ini gimana dan budaya bahkan itu. Terus kita juga dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dari daerah luar Jawa, ada yang dari Jawa, terus ada yang istilahnya paham tentang mengenai agama dan lain-lain. Itu gimana Mas mengenai tantangan? Awalnya mungkin Mas bisa menceritakan sendiri, soalnya kan Mas sendiri dari Sulawesi ya, dari Sulawesi. Makassar. iya. Nah itu mungkin ada kendala bahasa atau apa? Ada. Gimana? Oke, terus terkait dengan kendala-kendala ya yang tadi bahasa. Jadi misal berkegiatan, saya sering bersama satu orang Jawa. Kan di kelompok saya tuh orang Jawa nggak banyak,
7 orang ya, maksudnya balance sama yang orang luar Jawa juga itu 7 orang. Mungkin ya itu tadi bahasa masyarakat kan taunya kami orang Jawa. Iya, betul. Kalau pakai bahasa Jawa yang ngapa itu mungkin kami ya ada orang ngertinya, tapi kan Jawa halus ya, bahkan orang Jawa pun nggak ngerti. Kalau bahasa Jawa halus belum tentu ngerti dan paham gitu loh. Oh, Jadi misal kami berkegiatan itu pasti selalu ada yang mendampingi, kayak Mas Rio atau enggak teman-teman yang lain yang orang Jawa lah. Bos Yang Rio paham. itu bos besar itu. Nah, Kebetulan itu teman Salah saya. satu teman kami juga, tapi kebetulan orangnya ada acara di Semarang, acara di Semarang. jadi nggak bisa ikut. terus yang soal kendala dalam keagamaan, iya ada beberapa ya, kayak dari segi keagamaan kan emang di Sulawesi sama di Jawa kan ada perbedaan ya, kendalanya di situ sih, tapi so far gak ada yang jadi masalah banget, dan alhamdulillah kami survive sih. Berarti nggak ada yang sampai memberatkan kelompok ini gitu kan? Alhamdulillah nggak ada. Kami turut senang. Nah, Karena Senang. kita kan juga sebelumnya sudah melaksanakan KKN. Ya. Kita kan kebetulan melaksanakan KKN-nya tuh di Magelang. iya. Nah, pas di Magelang itu ya kita mengalami ya Serupa, hal serupa gitu. Jadi maksud kita mengadakan podcast ini yaitu untuk ini mengetahui keadaan teman-teman kita KKN itu. Jadi kita bisa saling sharing gitu loh Mas. Jadi sharing-sharing, nanti kita bertukar pikiran, nanti pas kita terjun di masyarakat yang sesungguhnya, jadi kita mulai paham bagaimana struktur masyarakat itu bagaimana. Nah, mungkin nih terakhir Mas, Ya. kesan dan pesan yang ada di Dusun Simbangan ini bagi Mas sendiri atau mungkin perwakilan kelompok, kesan dan pesannya apa? Oke, pesan dan kesannya sampai saat ini yang apa ya, soal mungkin kalau kelompok lain dengar kami KKN-nya di Boja mungkin menyepelekan, terus tahu juga kami KKN nggak punya posko, ya menyepelekan kami lah kelompok kami, tapi ya kayak kesannya yang sampai sekarang saya syukuri karena masyarakatnya benar-benar terbuka dengan Welcome banget. Yang terbukti sekarang kan ada masyarakat yang nampung ya, jadi kami nggak pernah ngerasa terdampar atau apa gitu. Kegiatannya juga kemarin ada lomba Agustusan, kami diundang sama masyarakat dan alhamdulillah masyarakatnya juga baik banget. Jadi ya pesan dan kesannya, terus mungkin sedikit cerita. Kalau ini kan dari awal masuk kan ini Bu Carek ngomong kalau desa Bebungan ini Dusun Simbang bukan desa yang mau dibilang desa enggak, mau dibilang ramai juga enggak, maksudnya ya tengah-tengah lah. Jadi ya awalnya jujur pas nyampe sini kami bingung gitu loh mau ngapain, soalnya desanya udah tergolong maju, terus desanya juga masuk dalam pantauan kabupaten, pemerintah kabupaten buat lebih dikembangkan daripada desa Boja kan. Aslinya kan ada desa Boja, tapi ya lebih rame yang di desa Bebungan ini, terbukti puskesmas Boja juga di sini. Untuk tadi yang belum terjawab nih, ada pesan untuk Dusun Simbangan kedepannya bagaimana sih Mas? Pesan. Karena kan ini kita tahu bahwa kita kan KKN terakhir kan tanggal 4 Agustus tuh. Nah, mungkin kan kita berpisah bukan secara hubungan, tapi berpisah secara apa ya? Agak. Formal kan Namun dari kan Jiwanya tetap harus tetap- terjaga. tetap disimbang lah. Nah itu pesannya untuk Dusun Simbangan gimana? Pesannya buat Dusun Simbang ya lebih guyup, lebih rukun antar masyarakat. Tapi alhamdulillah udah guyup sih, udah rukun, tapi tetap dijaga guyup sama kerukunannya. Terus ya tetap jadi yang seperti kami kenal lah, kayak terbuka, sopan. Kalau untuk Mas pribadi ke depannya, berhubung ini kan desa wisata ya. Meskipun terlepas daripada kegiatan KKN ini, kira-kira bakal kesini lagi nggak? Bakal banget. Apalagi masyarakatnya nggak sedikit loh masyarakat yang ngomong kalau misal nanti program KKN-nya sudah, kami diminta buat balik lagi ke sini, kayak nanti pas malam pentas seni Agustusan atau pas Agustusan tetap main. Ini salah satunya juga rumah warga, tapi kami anggap udah kayak orang tua.
Itu sebenarnya kami ngomong pun kami mau udah mau selesai, dia sampai nangis. Tetap bakalan nangis. Memang hubungan antar masyarakatnya susah ya. Seperti Alhamdulillah. dianggap warga sendiri. Alhamdulillah sukses. Baik, gitu saja Mas mungkin dari kami. Mungkin berarti kesimpulan dari yang kita dapat dari perbincangan kita dengan Mas Rian Arsandi sebagai koordinator kelompok 74 ini, kita bisa lihat bahwa kegiatan KKN di Dusun Simbangan ini termasuk cukup sukses ya, dimana kelompok 74 itu bisa menjalankan semua program kerjanya yang diberikan dari kampus maupun yang tadi dibuat sendiri oleh Warga. warga. Nah, dan di dalam program kerja tersebut kelompok KKN 74 bisa membangun sebuah hubungan masyarakat yang baik juga. Nah, itu salah satu tolak ukur sukses Ya, kita tolak ukur sukses dalam melaksanakan dalam kegiatan melaksanakan KKN. Baik Mas, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya Mas barangkali. Nah, terima kasih juga udah mau jadi narasumber kita Sudah menyempatkan waktu di menyempatkan sela-sela waktu di kesibukan sela-sela proker. kesibukan Sama siapa? prokernya. Cak Rafli dan Bli Devan. Devan. Baik, closing Mas. Baik, terima kasih. Cukup sekian video untuk kali ini. Kami pamit undur diri. Saya Bli Depan. Saya Cak Rafli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan.